Baik, langsung saja kita mulai. Langsung saja. Pertama, kita masuk ke course, kemudian masuk ke modul. Setelah itu kita scroll masuk ke sandbox. Kita akan meload sandbox itu di window baru. Setelah itu seperti biasa, kita akan melakukan start lab. Dan biasanya butuh waktu hingga 3 hingga 5 menit. Jadi kita tunggu. Sembari labnya sedang dimulai. Di sini kita diberi waktu 3 jam untuk mengerjakan. Jika status lab sudah ready, maka kita bisa pencet tombol AWS untuk bisa memulai menggunakan AWS Management Console. Masih menunggu. Agak lama. Masih menunggu. Oke, status sudah ready. Mari kita kerjakan. Pertama kita pencet tombol AWS. Open dulu, kemudian login lagi. Nah, kemudian kita lihat soal di sini, kita akan menggunakan USS 1. Jadi kita akan mempelajari USS 1. Nah, kemudian di sini kita lihat kita sudah menggunakan USS 1 itu North Virginia. Jadi kita bisa yang pertama kita akan membuat instance
di sini kita akan membuat instance RDS menggunakan metode klik tombol create. Itu untuk creation metode kita pakai yang standar saja, dan untuk engine-nya seperti yang disuruh di soal menggunakan MariaDB. Untuk engine version-nya saya pakai paling baru. Address-nya kita menggunakan quick ya, karena sekedar responsi, dan untuk nama database-nya saya beri nama database nama saya sendiri. Untuk nama master username-nya tetap saya seperti default, credential-nya default, password-nya saya buat sendiri. Untuk DB instance class-nya kita menggunakan yang paling rendah karena untuk membuat responsi saja, dan storage step-nya GP2. Allocation-nya kita set ke paling minimum yaitu 20 GB. Dan untuk auto scaling itu kita masih beri maksimum threshold 1000 GB. Untuk connectivity tidak ada yang diubah, public access-nya no, semuanya tetap sama. Database authentication juga, langsung kita create database. Oke. Ini harus ganti password yang lebih panjang. Apa ya? Kita create lagi. Nah, setelah berhasil di create, maka akan muncul database seperti yang kita beri nama tadi. Untuk kasus ini namanya adalah DB Nova. Bisa dilihat sendiri statusnya masih creation. Jadi sembari menunggu kita akan melihat soal ya. Setelah membuat instance, yang mana kita sudah berhasil membuat instance ini, tinggal menunggu status creation-nya menjadi selesai. Kita harus membangun lingkungan Cloud9 dan mengconnect instance yang udah kita buat tadi ke environment Cloud9 yang akan kita buat. Jadi di sini kita langsung klik aja ke Cloud9. Kita buka di tab baru. Pastikan bahwa region-nya masih sama. Oke. Nah, untuk membuat lingkungan di Cloud9 kita klik create. Untuk namanya saya beri nama environment. Instance type-nya tetap T2 Micro. Platform Amazon Linux 2023 karena itu recommended. Time watch-nya 30 menit. Kemudian untuk koneksinya kita menggunakan SSH. Untuk VPC setting dibiarkan, teksnya dibiarkan. Setelah itu kita langsung pencet create. Nah, bisa dilihat di sini udah kebuat environment-nya. Jadi soal nomor 1, 2, 3 sudah selesai kita buat. Nomor 3 membangun environment di Cloud9 sudah, dan sekarang kita tinggal menghubungkannya ke instance yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kan statusnya masih creating. Coba kita lihat. Nah, sebelum kita mengkoneksi si Cloud9 ini ke RDS yang udah kita buat ini, kita harus ubah settingan inbound rule-nya di security, di VPC security groups. Nah, setelah itu bisa dilihat security group ID-nya. Kita langsung pencet aja. Nah, untuk perubahan inbound rules ada di sini, di bagian inbound rules. Ya. Kemudian kita langsung edit saja. Nah, yang ini kita delete, kita add baru lagi.
TCP-nya karena kita menggunakan SQL, kita set ke MySQL atau Aurora. Untuk portnya 3306 secara default. Nah, untuk ini kita anggap semua IP yang berjenis IP4 bisa mengakses ya. Sehingga kita bisa mengakses di AWS Cloud9-nya. Habis itu kita save rules-nya. Setelah itu barulah kita bisa buat atau menghubungkan si Cloud9 ini ke instance yang udah kita buat tadi. Oke. Kita cek lagi database kita apakah sudah. Oke, masih belum. Tapi coba kita koneksikan AWS Cloud9-nya ke RDS-nya. Untuk membuka IDE-nya kita klik open. Oke, kita akan masuk ke tampilan IDE dari Cloud9. Oke, setelah itu kita buat new file. Ini saya buat untuk mengetik segala macam hal yang diperlukan. Ya, di sini kita langsung aja ya untuk mengkoneksikan Cloud9 ke RDS MariaDB ini. Saya akan menggunakan perintah MySQL. Kemudian di situ kita setting ke untuk username-nya jangan lupa karena kita akan pakai username yang sudah disediakan di awal. Jadi untuk kodenya itu adalah seperti ini. Kemudian portnya 3306, habis itu kita taruh username di situ. Nah, ini akan diisi oleh username. Ini adminnya. Ini username admin. Ini adalah endpoint. Nah, gimana cara ngecek endpoint? Ngecek endpoint itu ada di sini. Kita masuk ke database. Nah, ini endpointnya. Kita copy. Kita ganti ke sini. Endpointnya kita ganti. Untuk username-nya itu adalah yang udah kita buat tadi di awal. Master username-nya adalah admin. Nah, ini adalah master username. Kita copy juga, kita masukkan ke sini. Nah, udah begini kan. Setelah itu, nah ini untuk status database-nya sudah hampir selesai, sudah di backing up. Jadi seharusnya sebentar lagi ready. Oke, untuk ini perintah ini kita copy ke terminal, klik enter, habis itu kita ketik passwordnya yang sudah tadi kita buat. Nah, setelah itu, oke, ini artinya sudah berhasil terkoneksi ya. Berarti untuk soal nomor 3, membangun lingkungan Cloud9 dan menghubungkan ke instance RDS telah berhasil dilakukan. Buktinya, your MariaDB is connected ID is 11, jadi sudah terkoneksi. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Kita harus membuat table-table yang ada di sini. Jumlahnya ada 4 table. Customer, harga, order, dan order item. Sebelum membuat table, kita harus membuat database-nya dulu. Untuk database-nya, kebetulan saya sudah menyiapkan query-nya supaya tidak memakan waktu terlalu banyak. Untuk database-nya saya menggunakan database atau elektronik. Saya beri nama atau elektronik. Create. Setelah itu kita pakai toko elektronik. Oke. Habis itu kita buat tabel untuk customer. Kita sudah menyiapkan query-nya di sini.
supaya tidak memakan waktu terlalu banyak. Untuk query-nya seperti ini ya, ID, nama, email, seperti yang ada di spesifikasi. Klik OK, berhasil. Kemudian kita buat tabel harga. Untuk tabel harga nih ada ID, product name, sama harga. Nah, sesuai. Oke, berhasil. Habis itu kita create table order. Nah, untuk table order sendiri saya beri nama table pesanan ya, karena sama aja lah. Oke, habis itu oke, berhasil. Untuk kolomnya ID, order date, customer ID sama. Dan untuk customer ID ini adalah foreign key dari tabel customer yang ada di kolom ID sini. Lanjut kita buat ke kolom order item. Oke, berhasil. Coba kita cek. Oh. Kita lihat order item. Nah, ini untuk struktur order item seperti ini. Kemudian untuk struktur dari tabel order atau pesanan seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk harga dan customer kita juga cek. Nah, seperti ini. Harga kita cek juga. Nah, seperti itu. Jadi untuk keempat tabel ini udah sesuai ya. Sudah sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah kita langsung memasukkan semua data yang ada di tiap tabel ini ke dalam database kita. Tapi saya sudah menyiapkan query-nya. Karena kalau misal saya buat langsung akan memakan waktu lama. Jadi pertama kita akan masukkan data ke tabel customer. Oke, kita cek. Oke, berhasil. Sama seperti yang di soal. Di situ kita masukkan data ke kolom ke tabel harga. Kita cek. Oke, sesuai. Lanjut, habis itu kita ke kolom order, kita masukkan juga datanya. Oke, kita cek. Nah, sudah sesuai dengan yang ada di soal. Dan terakhir kita masukkan data ke table order item. Kita cek. Nah, untuk order item juga sudah sesuai isinya itu yang di soal. Nah, setelah selesai semua, selanjutnya kita melakukan query di nomor 2. Tulis query untuk membuat view menampilkan total penjualan. Oke, total penjualan. Berarti kita harus membuat sebuah kolom baru ya
bernama total penjualan dari setiap produk yang berhasil dibeli oleh customer, dan kita melihatnya dari customer ID. Oke. Jadi untuk query-nya sendiri seperti ini sudah saya siapkan. Jadi query-nya sendiri kita akan menggabungkan ini nama customer, kemudian belanja segala macam, pesanannya, order itemnya, sehingga nanti kita bisa mengalihkan jumlah barang yang dibeli dan total harganya. Nah, sudah dibuat. Untuk melihatnya kita tinggal lagi cek bukan. Oke. Kita cek. Nah, untuk tabel total penjualan seperti ini ya. Jadi untuk setiap customer itu sudah dijabarkan di sini. David Wilson, Emily Clark, Evie White. Nah, kalau dilihat dari data ini, customer yang melakukan pembelian yang menghasilkan penjualan terbanyak adalah Evie White. Tapi kita akan buktikan dengan query selanjutnya nanti. Ini adalah data-data total penjualan dari setiap customer. Kemudian untuk customer dengan pembelanja, jumlah kuantitas barang terbanyak juga adalah Evie White, di mana dia membeli 4 barang sekaligus. Dengan yang lainnya berkisar antara 2 hingga 3 barang. Oke, query nomor 2 selesai. Kemudian nomor 3, tuliskan query untuk menampilkan 2 produk. Order paling laku berarti kita harus membuat sebuah tampilan di mana memperlihatkan jumlah barang, jumlah penjualan terbanyak untuk sebuah barang. Nah, menggunakan query seperti ini. Setelah itu bisa dilihat sendiri di produknya itu headphone memiliki pembelian terbanyak 9-nya dan mouse adalah 4. Kemudian untuk query nomor 4, tuliskan query untuk menampilkan jumlah order di 2 minggu pertama. Query-nya seperti ini. Biasanya kita di MySQL menggunakan query date kumulatif. Cuman karena kita menggunakan MariaDB, kita menggunakan fungsi date format. Nah, ini untuk grupnya tuh by bulan dan minggu. Kemudian kita ambil dari pesanan karena di situ ada order date-nya. Plus jumlah ID dari barang tersebut. Setelah itu kita cek. Nah, di bulan 11 jumlah order di 2 minggu pertama itu adalah 3 dan 5. Kemudian 5 tuliskan query untuk menampilkan customer. Oke. Ini query-nya seperti ini. Nah, untuk customer dengan belanja terbanyak adalah Evie White, senilai berapa? 47 juta. Oke, 47 juta. Dimana itu nilai yang cukup banyak. Oke, setelah itu berarti
soal nomor 2, 3, dan hingga 5 itu sudah selesai dikerjakan. Ya kan, kita telah membuat instance RDS menggunakan MariaDB, kemudian kita mengkoneksikannya di Cloud9 environment yang sudah kita buat. Setelah itu kita melakukan sebuah pembuatan database dengan 4 table. Setelah itu kita cek query-query-nya untuk diakses dan ternyata berhasil. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.